Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siapkan adrenalin untuk mendengar video cerita seram kali ini? VCS atau video cerita seram di episode kedua kali ini akan menceritakan tentang pengalaman salah seorang mahasiswi di Bali yang pertama kali bertemu dengan Lea. Sebelum aku mulai video ini, aku mau mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika Nia upload video, kamu dapat notifikasi. Oke, kita mulai ceritanya. But for your information, bagi masyarakat Bali, kita sudah tidak asing dengan yang namanya Lea. Dan perlu kalian tahu, Lea itu bukanlah sosok makhluk gaib. Tapi Lea itu adalah ilmu gaib yang dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan seseorang itu untuk merubah dirinya menjadi wujud yang dia inginkan. Bisa jadi wujud berupa binatang, berupa benda, ataupun juga makhluk-makhluk yang menyeramkan. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengupas cerita dari seorang mahasiswi di Bali yang pertama kali melihat seorang manusia berubah menjadi Lea. Dan orang itu adalah dodongnya sendiri. Cerita ini pernah diceritakan sama salah satu temanku waktu aku masih kerja di salah satu hotel di Bali. Temanku ini punya tetangga yang kebetulan masih sekolah atau masih kuliah di salah satu universitas di Bali. Kita sebut saja namanya Iluh. Iluh berasal dari daerah atau salah satu desa di Karangasem dari wilayah Bali Timur. Nah, dan buat kalian, supaya kalian tahu juga, biasanya ilmu Lea yang paling terkenal di Bali itu terdapat dari wilayah-wilayah tertentu. Dan yang paling terkenal itu adalah dari Nusa Penida, dari Karangasem, dan dari Sanur. Mereka terkenal Lea paling sakti. Sebenarnya bagi Iluh melihat sosok makhluk gaib adalah hal yang biasa. Karena dia adalah mahasiswi pada tingkat akhir di salah satu universitas atau institut kesehatan yang ada di Bali. Dan dia sudah pernah magang di salah satu rumah sakit yang ada di Bali. Karena magang di salah satu rumah sakit sebagai seorang perawat, tentunya dia pernah mengalami hal-hal gaib yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi dia sebenarnya tidak asing dengan hal-hal gaib. Iluh telah ditinggal meninggal oleh ibunya sejak dia masih SD. Dan dia sangat dekat dengan neneknya. Bapaknya Iluh sendiri sudah menikah dan memiliki anak lain bersama ibunya. Iluh pernah diajak tinggal bersama bapaknya di Denpasar, tetapi Iluh sendiri menolak karena dia merasa kasihan dengan neneknya yang berada di desa di Karangasem tersebut. Nah, pada suatu hari Iluh pulang kampung karena pada saat itu liburan semester di universitas atau di kampusnya. Kepulangan Iluh kali ini terasa berbeda ketika ia melihat neneknya. Neneknya ini sudah cukup tua, umurnya sudah 80 tahun lebih, tetapi semakin hari neneknya itu semakin sehat dan segar. Ketika pulang, Iluh pun menyambut neneknya dengan sukacita. Ia memeluk neneknya seperti biasanya. Yang berbeda adalah kali ini gedong suci atau tempat neneknya bersembahyang terbuka. Iluh ingat sekali pernah melihat neneknya berbicara dengan kain poleng yang menjadi sesembahan di dalam gedong suci itu. Iluh pun bertanya. Waktu itu Iluh masih SD, Iluh masih kecil. Dengan polosnya Iluh bertanya, "Dadong mau diang tuh, apa yang Dadong lakukan? Dadong ngapain itu?"
kurang lebih artinya seperti itu. Dadongnya atau neneknya hanya menjawab sing dadi, yang artinya nggak boleh. Dalam artian di sini Iluh nggak boleh tahu apa yang dadongnya lakukan. Dan setelah itu pun Iluh nggak pernah melihat hal-hal aneh yang dilakukan dadongnya, karena setelah itu gedong suci itu tertutup bagi orang luar. Hanya dadongnya saja yang boleh masuk dan bersembahyang di sana. Kepulangan Iluh kali ini terasa sangat berbeda karena untuk pertama kalinya Iluh tidak tidur dengan dadongnya. Iluh tidur sendiri karena dadongnya lebih sering berada di gedong suci. Adalah hari Kajeng Kliwon, hari dimana hari paling sakral bagi masyarakat Bali. Nah, pada saat itu semua masyarakat Bali mengadakan upacara persembahan bagi Buta Kale, yaitu penguasa alam bawah. Tidak terkecuali dengan Iluh dan neneknya. Seperti biasa, Iluh membanten atau mengaturkan persembahan kepada dewa-dewi dan juga para Buta Kale. Tetapi untuk gedong suci dilakukan sendiri oleh neneknya seperti biasa. Semua berjalan seperti normal pada hari biasanya. Hingga pada saat itu Iluh berpamit untuk pergi tidur. Entah kenapa Iluh merasa lebih lelah dan lebih mengantuk dari biasanya. Dan jam masih menunjukkan pukul 9. Padahal Iluh biasa tidur pukul 11 atau pukul 10 malam. Kali ini Iluh pun berangkat tidur di kamarnya. Neneknya masih berada di gedong suci dan melakukan persembahyangan seperti biasa. Tiba-tiba Iluh terbangun karena mendengar suara mantra yang tidak seperti biasanya. Kali ini entah kenapa suara-suara di sekitarnya hanya terdengar lolongan anjing. Suasana terdengar sepi dan sunyi. Hanya lolongan anjing yang terdengar. Iluh terbangun dengan perasaan yang takut. Seluruh tubuhnya merinding. Walaupun rumahnya pada saat itu terang benderang, tapi ia merasa takut. Ia pun berusaha memanggil Sekali lagi karena takut, Iluh pun memanggil dadongnya. Dong, mau diam tuh dong. Tapi dadongnya tidak menjawab sama sekali. Menoleh pun tidak. Iluh berjalan mendekati dadongnya. Tapi ternyata dadongnya itu berjalan keluar dari pekarangan rumahnya. Rumah Iluh dengan rumah tetangganya jaraknya cukup jauh, dan rumah Iluh sendiri sedikit terpencil berada di tengah-tengah tegalan atau kebun. Nah, dadongnya pun berjalan ke arah kebun dan ke arah hutan. Pohon yang tinggi-tinggi membuat Iluh juga semakin takut. Iluh bergerak mengikuti langkah dadongnya hingga sampai ke tengah hutan yang sangat gelap. Iluh ketakutan. Ia mulai merasakan hawa yang tidak enak, hawa yang begitu berat. Sesekali ia tetap memanggil dadongnya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sesampai di tengah hutan, dadongnya yang sedari tadi menggelung rambutnya kini mengurai rambutnya hingga sepinggang. Rambut dadongnya ternyata telah terurai sampai ke pinggang. Dadongnya tidak menoleh, dan Iluh pun terdiam di balik salah satu pohon yang ada di belakang dadongnya. Ia mengintip dari balik pohon karena ia sendiri takut. Apakah itu dadongnya atau itu jelmaan makhluk gaib? Kemudian diam-diam Iluh memperhatikan apa yang dilakukan dadongnya.
Dadongnya mencakupkan tangan dan mengangkatnya ke atas, sedangkan salah satu kakinya juga diangkat seperti gerakan yoga. Dan satu kali hap, dadongnya berubah menjadi sesosok makhluk yang sangat menyeramkan, dengan rambut yang panjang, kemudian dengan kepala yang setengah gundul, taring yang menjulang, serta mata yang kehitaman, mata besar dengan warna hitam. Kuku panjangnya mencuat, membuat Iluh merinding ketakutan. Ia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa gemetar dan ketakutan di balik pohon. Kakinya terasa berat untuk melangkah pergi dan melari menjauh dari dadongnya. Sungguh ia tidak menyangka dadongnya bisa melakukan itu. Hingga akhirnya makhluk itu menghilang. Iluh pun kebingungan. Ia berada di tengah hutan sendirian dan ditemani dengan makhluk yang menyeramkan. Meskipun makhluk itu kini entah kemana ia perginya. Iluh berdiri perlahan dan ia ingin kembali ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia menoleh, di depan matanya berdiri makhluk itu. Iluh yang terkejut, ia pun berteriak dan Iluh pun pingsan malam itu. Keesokan harinya, Iluh bangun dan ia sudah berada di tempat tidurnya. Ia pun langsung meloncat dari tempat tidur dan mencari dadongnya. Ia berteriak memanggil dadongnya. Dengan santai, dadongnya menjawab pertanyaan Iluh, menjawab panggilan Iluh dari arah dapur. Dadongnya dengan santai menyiapkan makanan dan juga menyiapkan minuman untuk Iluh pagi itu. Iluh menatap dadongnya dengan nanar, dengan tatapan penuh tanda tanya. Yang tak sanggup menahan rasa penasarannya pun menanyakan apa yang terjadi semalam kepada dadongnya. Dadongnya hanya tersenyum dan mendekat kepada Iluh, hingga wajah mereka terasa sangat dekat. Apa yang dikatakan dadongnya? Dadongnya hanya berkata, "Shh, Tendadi." Iluh hanya terpaku dan terdiam mendengar jawaban itu. Dan itu artinya memang benar dadongnya yang berubah menjadi leak semalam. Iluh pun tidak bisa berkata apa-apa dan hanya terdiam. Setelah itu Iluh mulai jarang pulang ke kampung dan mulai memilih tinggal bersama bapaknya di Denpasar. Nah, itu tadi video cerita seram kali ini. Sudah merinding? Atau sudah merasa adrenalin mulai naik? Terima kasih sudah menonton video VCS kali ini. Jangan lupa klik like kalau kamu suka video kali ini dan jangan lupa komentar di bawah untuk meninggalkan jejak kalian. Dan jika kalian punya cerita seram yang ingin Nia ceritakan di VCS selanjutnya. Sampai jumpa di videonya selanjutnya dan assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe,